Oke, Anda berdiri aja langsung, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan bahas tentang ilmu balaghah, dan pada pertemuan ini kita khusus akan membahas tentang ilmu ma'ani, di mana balaghah itu terbagi tiga. Ada namanya ilmu bayan, kemudian ada namanya ma'ani, dan terakhir ada namanya ilmu badi'. Nah, ilmu bayan ini sudah kita bahas sebenarnya, ada di link YouTube. Kemudian untuk melengkapinya maka kita akan bahas tentang ilmu al-ma'ani. Nah, di dalam pembahasan ilmu ma'ani ini insyaallah kita akan menggunakan buku Al-Balaghatul Wadihah karangan Ali Al-Jarim, Syekh Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin, di mana di buku ini kita akan langsung membahas tentang khobar, tentang kalam. Apa yang dimaksud dengan kalam, pembagian kalam. Jadi untuk lebih memudahkan dan tidak bertele-tele dalam menjelaskannya, maka kita akan fokus pada kaidah-kaidahnya saja, dan kita tidak akan membahas contoh-contoh yang ada di buku, apalagi syair itu bagi kita yang pemula itu agak menyulitkan karena memahami teks-teksnya juga agak berat. Namun kita akan memberikan contoh-contoh di luar itu dengan contoh yang lebih mudah dipahami. Nah, langsung saja kita akan bahas tentang judul pertama, yaitu tentang al-kalamu qismani. Al-kalamu, judul pertama adalah al-kalamu qismani, khabarun wa insya. Khabarun wa insya. Nah, apa yang dimaksud dengan khabar? Khabar adalah ma yasihu. Kalau di buku itu disebutkan ma yasihu an yuqala liqailihi innahu sadiqun au kadib au kadibun. Khabar itu adalah yang bisa dikatakan kepada orang yang berkata itu, dia itu jujur atau tidak. Nah, misalnya, contohnya, Ja'a Zaidun. Misalnya, ada orang mengatakan, misalnya Muhammad mengatakan Ja'a Zaidun. Muhammad mengatakan Ja'a Zaidun. Dibilang si Muhammad, Zaidun sudah datang. Nah, bisa nggak kita katakan bahwa Muhammad ini yang ngomong ini tadi, dia itu jujur atau tidak? Bisa. Kenapa? Kalau misalnya Zaid benar-benar sudah datang, berarti dia jujur. Tapi kalau Zaid tidak datang, ternyata itu artinya bahwa Muhammad tidak jujur, artinya bohong. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan khabar menurut buku ini. Tapi perlu kita koreksi sedikit bahwa yang dimaksud dengan khabar yang sebenarnya adalah ini untuk mendekati pemahaman, tapi yang sebenarnya adalah al-khabar itu adalah definisinya adalah, kita ganti ya. Mahtamala sidqan. Mahtamala sidqan au kadiban lidzatihi. Yang memiliki kemungkinan benar atau jujur atau dusta, pada perkataan tersebut, pada khobar tersebut, kalam yang berbentuk khobar tersebut. Artinya apa? Perkataan itu
bisa dihukumi jujur atau tidak, benar atau tidak gitu. Nah, kenapa kita pakai definisi ini? Kenapa bukan yang pertama? Kalau yang pertama memang mudah memahaminya daripada ini, tapi ketika kita misalnya menukil, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an misalnya, Allah mengatakan qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin misalnya. Ini kan perkataan Allah. Ini adalah khabar misalnya. Nah, bisa nggak kita katakan Allah itu yasihu an yuqala lillahi annahu shadiq atau kadzib? Tidak bisa gitu. Tidak boleh ya. Artinya apa? Kita tidak beradab kepada Allah. Nah, jadi untuk menghindari itu. Demikian juga misalnya sabda Nabi SAW. Misalnya Nabi mengatakan, qala Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Jadi untuk memilah atau menentukan bahwa satu perkataan itu jujur, benar atau tidak, jujur atau dusta. Jadi perkataan itu sendiri, makanya lidzatihi, perkataan itu sendiri gitu, bukan yang berkata. Kenapa? Kalau misalnya perkataan Nabi, hadis Nabi itu kan perkataan, isinya perkataan. Kalau misalnya kita pakai definisi ini, jadi di sini termasuk hadis gitu. Ma yasihu an yuqala liqailihi inna shadiq aw kadhib. Itu termasuk hadis. Hadis Nabi juga. Artinya apa? Kita seolah-olah mengatakan bahwa Nabi itu bisa dikatakan jujur atau tidak. Demikian juga Al-Qur'an. Bisa dikatakan Allah itu jujur atau tidak gitu. Nah, ini tidak sopan banget gitu sama Allah dan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menghindari itu maka kita pakai definisi yang ini. Dan ini adalah biasanya definisi yang dipakai oleh para ulama usul fikih. Kemudian yang kedua ada namanya insya. Nah, apa yang dimaksud dengan insya? Insya adalah lawan dari khabar. Jadi ketika kita sudah paham tadi, khabar adalah mahtamala sidqan aw kadiban lidzatihi, maka ini adalah insya ma la yahtamilu sidqan aw kadiban lidzatihi. Insya itu adalah yang tidak mungkin, yang tidak memungkinkan dihukumi satu perkataan itu adalah jujur atau dusta pada perkataan itu sendiri, bukan pada orangnya, bukan pada yang berkata. Lagi-lagi untuk menghindari Al-Quran dan Sunnah tadi, agar Allah itu tidak dinilai dan Nabi SAW tidak dinilai bisa dikatakan jujur atau tidak. Nah, jadi khobar itu adalah lawan dari insya. Jadi sebuah perkataan yang tidak bisa dinilai bahwa dia perkataan itu jujur atau tidak. Contohnya apa? Misalnya ada orang mengatakan ukhruj, keluarlah, ini kan perintah. Nah, orang yang misalnya Muhammad, anggaplah misalnya ada yang mengatakan Zaidun, misalnya Zaidun berkata qala li Amr, misalnya li Umar, ya Umar ukhruj, nah, keluar dari ruangan ini misalnya, min hadil ghurfah, keluar dari ruangan ini. Nah, kata keluar dari, wahai Umar, keluarlah. Nah, bisa nggak si Zaid ini dibilang dia tuh dusta atau tidak? Kan nggak bisa. Ketika misalnya si Zaid mengatakan keluar Umar, Zaid kamu jujur apa enggak? Nggak bisa gitu. Masa cuma mengatakan keluarlah di vonis dia jujur atau tidak. Nah, demikian misalnya yang contoh yang lain, ya rajulun, ya rajula la tanam, misalnya jangan tidur. Nah, ini juga tidak bisa. Misalnya si Zaid mengatakan kepada seorang jangan tidur, kemudian kita katakan pada Zaid, wahai Zaid kamu jujur enggak? Gitu, nggak bisa. Nah, seperti itu. Atau si Zaid mengatakan ma ajmalas sama, misalnya Zaid mengatakan ma ajmalas sama, betapa indahnya
langit ini gitu, betapa indahnya langit ini. Makanya itu kan nggak bisa dibilang dia jujur atau tidak. Seperti itu. Nah, ini adalah ringkasan dari judul pertama dalam pembahasan Al-Balaghah dalam ilmu Al-Ma'ani namanya. Oke. Semoga bisa dipahami, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel